Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama membahas tentang sumber hukum Islam yang meliputi macam-macam sumber hukum Islam dan penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Macam-macam sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis dan sunnah. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir atau secara berangsur-angsur. Atau juga nanti pengertian Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yang berarti bacaan. Berbicara tentang sesuatu yang ditulis atau melihat dan menelaah. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber rujukan hukum utama bagi umat Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dan dipandang batal dan tidak boleh digunakan, diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam ajaran Islam. Selanjutnya lagi adalah kandungan hukum di dalam Al-Quran. Kandungan hukum di dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah hukum muamalah, hukum kita, interaksi sosial kita kepada sesama manusia. Yang kedua adalah kisah para nabi dan rasul yang jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah informasi kehidupan dan alam semesta, di antaranya informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. Yang keempat adalah janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh manusia, yaitu tentang Allah sediakan surga bagi hambanya yang berbuat baik dan Allah sediakan neraka bagi hambanya yang sudah berbuat maksiat atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya lagi adalah hadis dan sunnah. Definisi daripada hadis dan sunnah. Menurut ahli fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan secara turun-temurun dari satu ke generasi kepada generasi lainnya. Oleh karena itu, dalam ilmu hadis dikenal 3 istilah, yaitu yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan, yang ketiga adalah rawi. Sedangkan sunnah yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat dan tingkah laku Rasulullah, perjalanan hidup baik terjadi sebelum masa kerasulan maupun sesudah kerasulan. Sunnah Nabi Muhammad SAW
terbagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua di dalam Islam setelah Al-Quranul Karim. Pernyataan tersebut terdapat pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Yang kedua adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran diantaranya adalah memerinci ketentuan di dalam Al-Quran. Jadi misalkan kalau di dalam Al-Quran tidak rinci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadis akan merincikan hal tersebut. Yang kedua adalah memperkuat hukum yang ditentukan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, memberikan penjelasan ketentuan di dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis diantaranya adalah yang pertama mutawatir, yang kedua adalah ahad. Hadis mutawatir definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi dengan banyak jalur periwayatan. Terus macam daripada hadis mutawatir diantaranya mutawatir lafzi secara lafaz dan mutawatir ma'nawi atau secara makna. Selanjutnya ada hadis ahad. Pengertian daripada hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatan yang tidak mencapai derajat mutawatir. Macam-macam hadis ahad yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Selanjutnya, sumber hukum Islam ketiga adalah ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya segala kemampuan bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad artinya menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan di dalam Al-Quran dan hadis serta kaidah berijtihad. Syarat-syarat seorang mujtahid diantaranya adalah memahami isi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah menguasai ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih yang luas. Selanjutnya lagi adalah mengetahui ijma' para ulama dan perkembangan hukum di dalam Islam. Dan selanjutnya lagi adalah memahami keadaan masyarakat baik dari sisi adat istiadat, kebiasaan, sosial, hingga faktor psikologi di dalam masyarakat tersebut. Kedudukan ijtihad, hukum yang dihasilkan daripada ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pernyataan tersebut dijelaskan di dalam hadis riwayat Darimi. Selanjutnya lagi adalah cara-cara ijtihad. Yang pertama adalah qiyas. Yang kedua adalah istihsan dan istislah. Yang kedua adalah istishab. Dan yang keempat adalah maslahah dan mursalah. Dan yang kelima adalah al-urub. Keenam, sudu zara'i. Selanjutnya lagi adalah penerapan sumber hukum Islam di dalam keseharian kita atau di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang pertama adalah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita laksanakan, baik itu di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan rumah dan di masyarakat luas, haruslah kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Utamanya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber hukum
dan pedoman hidup bagi umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita selalu berperilaku ikhlas. Ikhlas di sini ikhlas apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas apa yang akan kita berbuat dan ikhlas apa nanti yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan selanjutnya yang lebih penting lagi adalah kita selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembahku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini diantaranya adalah ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Maka semua itu harus kita kerjakan secara baik dan benar sesuai dengan kandungan hukum syar'i yang terdapat di dalam hukum fikih. Selanjutnya lagi adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup bagi manusia yang mana Al-Quran tersebut akan menyelamatkan kita dari yang namanya kesesatan, dari yang namanya kebinasaan, sehingga nanti dengan kita berpedoman kepada Al-Quran, Allah akan menuntun kita menuju jalan surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Quran sebagai pedoman hidup diantaranya adalah mendengarkan bacaan ayat Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga membaca dan menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya memahami dan mentadabbur apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalkan ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Maka sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk melaksanakan atau mengerjakan puasa tersebut sesuai dengan syurun dan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya lagi ada ayat tentang kewajiban sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil akan kamu pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan kita wajib untuk melaksanakan. Dan selanjutnya adalah mengamalkan kandungan di dalam Al-Quran. Apa kandungan di dalam Al-Quran? Banyak kandungan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tentang ibadah kepada Allah, tentang ibadah kita kepada sesama manusia, tentang muamalah, tentang hukum Islam, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang terdekat kita, terutama keluarga kita. Maka insya Allah dengan kita mengajarkan Al-Quran, syafaat Al-Quran akan bersama kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Quran mengajarkan kita untuk berperilaku ikhlas. Ikhlas di sini artinya menerima dan rela apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tidak memilih satu aturan dengan mengabaikan aturan yang lain. Dan selanjutnya lagi adalah melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita sebagai hamba yang beriman, sebagai seorang muslim, wajib untuk melaksanakan aturan tersebut. Wajib untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan selanjutnya lagi adalah kita wajib untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana caranya? Mempelajari perintah dan larangan dalam beribadah sesuai hukum Islam. Di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah yang Allah sebutkan, dan juga banyak tegahan-tegahan atau larangan-larangan yang Allah sampaikan. Maka sebagai seorang muslim, kita wajib untuk melaksanakan perintah dan kita wajib untuk meninggalkan yang namanya kemaksiatan atau larangan dari Allah. Yang kedua adalah melaksanakan perintah ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apapun yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, wajib untuk kita kerjakan.
Karena yang demikian jalan menuju kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menerapkan tata cara beribadah sesuai hadis dan ijtihad ulama. Jadi para ulama menetapkan rukun dan syarat di dalam hadis atau di dalam ketetapan ijma ulama, sehingga nanti kalau misalkan tidak terkandung di dalam Al-Quran penjelasan tentang ibadah, maka di dalam hadis akan disampaikan. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka para ulama akan mengadakan ijtihad, akan mengadakan musyawarah tentang apa dan tidaknya dalam ibadah tersebut. Boleh atau tidaknya orang-orang muslim mengerjakan daripada ibadah tersebut. Dari penjelasan-penjelasan di atas tentang sumber hukum Islam, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan ketiga ijtihad, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sebagai seorang muslim, kita wajib untuk memperdomani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maupun di dalam ijtihad, sehingga nanti kita sebagai seorang muslim dalam meniti kita kehidupan dalam kita sehari-hari, menjalankan aktivitas kita sehari-hari dapat terarah dan lurus, sehingga apapun perintah Allah kita kerjakan, dan semua larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis, maka wajib untuk kita tinggalkan. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allahnya yang baik, menjadi hamba Allah yang benar, dan mudah-mudahan Allah menuntun jalan kita semua menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.